Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syarina Qadaria, NPM 7212132117 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku, dan beraktivitas. Lalu yang kedua, elemen-elemen budaya organisasi. Yang pertama ada lingkungan usaha. Lingkungan usaha merupakan salah satu elemen yang berpengaruh cukup kuat dalam pembentukan budaya organisasi. Sebagai contoh, perusahaan cenderung mengeluarkan dana yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan tanpa memprediksi produk yang dikembangkan akan sukses di pasaran. Lalu yang kedua ada nilai-nilai. Elemen nilai merupakan konsep dasar dan kepercayaan dari suatu organisasi. Hal ini menjadi standar pencapaian prestasi di dalam organisasi agar nilai-nilai ini dapat mendorong karyawan mencapai hasil kerja yang baik. Untuk itu, keyakinan harus disampaikan secara terbuka oleh para manajer kepada seluruh lapisan sumber daya manusia yang ada. Lalu yang ketiga ada kepahlawanan. Elemen kepahlawanan dimanfaatkan untuk mengajak seluruh sumber daya manusia mengikuti nilai-nilai budaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ditunjuk perusahaan sebagai tokoh panutan. Lalu ada upacara atau tata cara. Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya selalu melakukan upacara-upacara tertentu seperti penyerahan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi setiap setahun sekali dan dilakukan secara rutin dapat menjadi suatu elemen budaya tersendiri bagi perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada jaringan kultural. Elemen ini secara informal dapat dikatakan sebagai jaringan komunikasi di dalam perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pembawa atau penyebaran nilai-nilai budaya perusahaan. Elemen ini merupakan kekuatan yang tersembunyi di dalam organisasi seperti penyebar isu, gosip, sindikat, mata-mata, dan lain-lain yang semuanya berada di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga ada dasar budaya organisasi. Yang pertama ada nilai adalah konsep kepercayaan. Lalu yang kedua adalah mengenai perilaku yang dikehendaki. Yang ketiga ada keadaan yang amat penting. Yang keempat ada pedoman menyeleksi atau mengevaluasi kejadian dan perilaku. Dan yang terakhir ada urut dari yang relatif penting. Selanjutnya yang keempat ada ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko, yakni mencari peluang baru, bereksperimen, dan tidak terhambat oleh kebijakan formal. Lalu yang kedua ada stabilitas dan keamanan. Maksudnya, yakni menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, keamanan, dan penggunaan aturan-aturan yang mengarahkan dalam berperilaku. Lalu yang ketiga ada menghargai orang lain. Maksudnya ini adil, toleransi, dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Yang keempat ada orientasi hasil. Maksudnya ini memiliki perhatian dan harapan tinggi terhadap hasil, capaian, dan tindakan. Dan yang terakhir ada orientasi tim dan kolaborasi. Artinya bekerja sama secara terkoordinasi dan berkolaborasi. Selanjutnya yang terakhir ada jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada clan kultur. Clan kultur memiliki penekanan yang kuat pada budaya kolaborasi.
Kepemimpinan menggunakan bentuk mentorship dan organisasi terikat oleh komitmen serta tradisi. Budayakan ini cocok untuk perusahaan dengan pegawai tidak lebih dari 50 orang. Lalu yang kedua ada market culture. Market culture dibangun di atas dinamika persaingan serta tren yang terjadi pada masa kini. Fokusnya berorientasi pada penempatan di papan teratas penjualan dengan pemimpin yang tangguh dan mengharapkan hasil yang selalu baik. Tipe perusahaan seperti ini memiliki tujuan utama untuk menjadi perusahaan nomor 1 di bidangnya. Market culture ini cocok untuk jenis perusahaan multinasional dengan ribuan pekerja yang tersebar di berbagai negara bahkan benua. Yang ketiga ada hierarki kultur. Budaya ini dibangun di atas struktur dan kontrol yang bersifat dari atas ke bawah. Lingkungan kerjanya cenderung kaku, formal dengan prosedur kelembagaan yang ketat sebagai pedoman. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir oleh atasan. Dengan budaya yang menekankan efisiensi dan hal-hal cenderung repetisi. Contohnya adalah budaya yang diterapkan pada bidang militer. Selanjutnya yang terakhir ada adokrasi kultur. Budaya adokrasi kultur berakar pada inovasi. Budaya ini sangat cocok pada industri 4.0 karena perusahaan-perusahaan ini akan saling berlomba-lomba untuk membuat inovasi dan perbaikan struktur hidup manusia di masa depan. Untuk melakukannya, perusahaan ini perlu mengambil resiko. Budaya adokrasi menghargai individualitas dalam arti bahwa karyawan didorong untuk berpikir kreatif dan membawa ide-ide mereka sebagai inovasi baru perusahaan. Adokrasi kultur cocok untuk berbagai perusahaan startup sampai dengan level unicorn. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.